Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, soleh-soleha. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu di video pembelajaran kita. Baik, soleh-soleha. Selanjutnya, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tema, masih dengan materi tema. Namun sebelumnya kita ulangin dulu ya materi-materi sebelumnya yang sudah kita pernah pelajari. Nah, soleh-soleha, kemarin kita sudah membahas materi tentang operasi pembagian. Ingat, pembagian itu intinya antum juga harus menghafal yang namanya perkalian. Kenapa? Karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Ya. Selanjutnya, pembagian itu adalah pengurangan secara berulang. Oke, ingat ya. Soleh-soleha yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dulu, kita mulai dulu pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soleh-soleha, jadi judul materi kita hari ini yaitu cara berkembang biak tumbuhan dengan umbi. Baik, soleh-soleha, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu terdapat di 3 bagian. Yang pertama, umbi batang. Yang kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi akar. Baik, soleh-soleha, ibu akan jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yang pertama, kita jelaskan dulu tentang umbi batang. Nah, jadi maksud dari umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung sehingga menjadi umbi. Sebenarnya umbi batang tersebut merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada permukaan umbi batang, dia akan tumbuh sisik dan kuncup yang berbentuk mata tunas. Nah, jadi contoh dari umbi batang yaitu kentang. Baik, soleh-soleha yang ibu sayangi, contoh kedua yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis ini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis, nak. Nah, jadi pada bagian atas umbi lapis ini akan tumbuh daun, sedangkan di bawah umbi lapis akan terdiri dari akar serabut. Contohnya yaitu bawang merah atau bawang putih. Coba bisa kita lihat di bawang merah, kalau kita belah maka dia akan seperti lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan tersebutlah makanya yang di bawang merah disebut sebagai umbi lapis. Baik, yang terakhir nak yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, jika umbi ini ditanam bersamaan dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh yang paling mudah yaitu singkong. Nah, seperti yang kita tahu nak, singkong itu cara menanamnya sangat mudah, dan ketika dia sudah tumbuh besar, maka tinggal kita tarik. Nah, akarnya tadi itulah singkongnya. Makanya singkong merupakan bagian dari umbi akar karena dia tumbuh pada akarnya. Baik, soleh-soleha, selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh bahan umbi yang bisa dijadikan makanan. Ya, satu contohnya adalah singkong. Nah, jadi tentu antum semua pasti tahu makanan yang terbuat dari singkong. Banyak macamnya ya. Contohnya adalah keripik singkong,
selanjutnya singkong rebus, getuk, dan lain sebagainya. Jadi, soleh-soleha, sebelum kita bisa makan singkong tersebut, tentunya kita harus olah dulu agar bahan tersebut bisa kita makan. Nah, dalam mengolah makanan, tentu kita harus tahu dulu apa-apa saja teknik dalam memasaknya. Nah, soleh-soleha, ada beberapa teknik dalam memasak. Ibu jelaskan. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi agar supaya makanan atau singkong tadi bisa kita makan, tentu ada proses-prosesnya. Oke, soleh-soleha, untuk tugas antum hari ini kita akan praktek, ya, praktek di rumah masing-masing. Jadi silahkan antum masak atau beli makanan yang berjenis atau berbahan dasar umbi-umbian, mau singkong atau kentang atau yang lain sebagainya. Lalu setelah antum buat atau antum beli, antum harus membuat video seperti ibu. Nanti antum jelaskan apa bahan dan bagaimana cara membuat makanan tersebut. Oke? Semangat, insya Allah antum bisa. Videonya ibu tunggu dalam waktu 2 hari ya. Video dikumpulkan hari Kamis. Terakhir, yang tidak mengumpulkan video artinya tidak mengerjakan tugas. Baik soleh-soleha, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.